أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله من خلقه وصفيه بعثه ربه هاديا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan masih berkaitan dengan sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan belajar sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan banyak mengenal tentang kehidupan beliau, tentang akhlak beliau, tentang dakwah beliau, tentang muamalah beliau kepada kaum muslimin, kepada ghairul muslimin, kepada orang-orang non-muslim. Kita mengenal juga bagaimana cara ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau diutus sebagai uswah hasanah, suri tauladan bagi kita hadirin sekalian, agar kita meniru beliau, mengambil petunjuknya, mengambil sunnahnya, sehingga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai mizan, timbangan buruk atau baik adalah kita melaksanakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita melaksanakan ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka dianggap baik. Tapi sebaliknya, jika kita beribadah tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka dianggap tidak baik. Kita membicarakan qabla mauludihi, ya, irhasat, tanda-tanda besar sebelum lahirnya beliau, dan juga tanda-tanda sebelum diutusnya beliau sebagai nabi, sebagai rasul. Irhasat adalah tanda-tanda besar yang terjadi sebelum lahir seseorang. Irhasat namanya. Tapi kalau sudah lahir, ya tanda-tanda atau alamat, ya, atau dalail. Tapi kalau kita bicara irhasat, ya sesuatu yang terjadi sebelum lahir. Maksudnya di sini sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada seorang sahabat Nabi, hadirin sekalian, bertanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dia bertanya, qultu ya Nabi Allah, ma kana awwalu bad'i amrik. Aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa permulaan sebelum kelahiranmu? Apa tanda-tanda irhasat sebelum kamu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim wa bushra Isa wa ra'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nur adha
adha'u laha qusur Syam. Ya, pertama kali yang terjadi sebelum aku diutus atau sebelum aku lahir adalah aku ini ada karena berkat doanya kakekku Ibrahim alaihissalam, dan juga Bushra Isa, kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada Bani Israel. Dan ibuku waktu hamil aku, dia mengatakan keluar dari badannya cahaya yang menerangi istana-istana Syam. Ya, hadis ini sahih riwayat Ahmad Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini di antara irhasat hadirin sekalian. Jadi Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah meletakkan istrinya dan putranya Ismail di Mekah. Langsung Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya. Waktu itu Mekah tidak ada manusia, tidak ada pepohonan, tidak ada air. Langsung ditinggal begitu saja. Tentunya Hajar alaihissalam, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, kaget, ya, dan mengatakan, ya Ibrahim, tatrukuna fi hadhil wadi, yani fi hadzal wadi la insan wala syajar wala ma. Engkau tinggalkan kami di suatu lembah ini, tidak ada manusia, ya, tidak ada pohon, tidak ada air. Nabi Ibrahim tidak menjawab, dia terus berjalan keluar, dikejar lagi oleh Hajar, dan Hajar mengatakan, ya Ibrahim, Allah amruka bihada, Allah yang perintahkan kamu ya Ibrahim meninggalkan kami. Baru Nabi Ibrahim menoleh dan mengatakan, na'am, iya, Allah amarani an adhab atrukukum fi hadzal wadi. Allah yang memerintahkan aku untuk meninggalkan kalian, ya, di lembah ini. Maka Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'un Allah, kalau begitu Allah enggak menyia-nyiakan kami. Di sini ada pelajaran penting hadirin sekalian, husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ya, kelihatannya ini suatu hal yang aneh, kejam, ya, tinggal di suatu lembah yang mengerikan, Ka'bah, ya, Mekah saat itu hadirin sekalian tidak ada manusia, belum dibangun Ka'bah saat itu. Tapi karena perintah Allah, dia yakin betul bahwa Hajar ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pelajaran tawakal, bahwa kita harus menggantungkan hidup ini hanya kepada Allah. Ya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, Allah itu bersama kami. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya di lembah cikal bakal dibangun di situ rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di tengah perjalanan di perbatasan Mekah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Diabadikan doanya ini oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Dia berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, ya Tuhan kami, wab'ats fihim rasulan minhum, utuslah, ya, kepada mereka, kepada penduduk negeri ini nanti seorang rasul, yatlu alaihim ayatika, di mana rasul ini akan membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan akan mengajarkan kepada penduduk negeri ini Alkitab wal hikmah, yani hikmah sunnah hadis, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka dari akidah-akidah yang sesat. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan terkabul hadirin sekalian doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia yang dikatakan oleh Nabi, ana da'watu abi Ibrahim, aku ini ada karena berkat, ya, keberkahan doa kakekku yang bernama siapa? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim menurunkan Ismail, dari Ismail lah kemudian menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sedangkan satu lagi putranya Ibrahim yaitu Ishak. Dari Ishak menurunkan Yakub, Yakub menurunkan apa? Yusuf. Ya, jadi anak-anaknya, cucunya dipilih oleh Allah sebagai nabi. Dikatakan Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi, orang yang bertauhid, dijuluki Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana busyra Isa, aku adalah kabar gembira yang pernah dikabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam tentang aku, ya, di mana pernah suatu hari Nabi Isa alaihissalam berbicara kepada Bani Israel. Dia mengatakan, ya Bani Israel, yani wa idh qala Isa ibn Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Surah As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ketika waktu itu Isa, Nabi Isa alaihissalam putra Maryam, berkata di hadapan Bani Israel, dan dia adalah Nabiullah yang diutus kepada Bani Israel, diberikan kitab apa? Injil untuk Bani Israel, kitab Injil untuk Bani Israel, bukan untuk bangsa yang lainnya. Hadirin sekalian, kemudian dia mengatakan, ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, ya, musaddiqan lima baina yadayya, dan membenarkan apa yang ada dalam tanganku ini, ya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang sudah ada, yaitu kitab Taurat. Wa mubashiran bi rasuli, dan aku juga memberikan kabar gembira akan datangnya seorang rasul, ya, setelahku. Ini setelahku, ismuhu Ahmad, namanya siapa? Ahmad. Jadi nama Ahmad, Muhammad sama artinya yang terpuji, yang dipuji. Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamud sama. Hadirin sekalian, yang dipuji, yang terpuji. Ya, jadi untuk Bani Israel ma'ruf, Nabi Muhammad dikatakan apa? Ahmad. Untuk bangsa Arab namanya siapa? Muhammad, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, Allah namakan Muhammad, tapi ma'ruf di kalangan Bani Israel selain orang Arab, ya, namanya apa? Ahmad. Sedangkan untuk bangsa Arab Muhammad. Siapa yang menamakan Muhammad? Kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Dan tidak ada waktu itu nama yang lain, yang maksudnya tidak ada nama Muhammad kecuali dia. Jadi itulah kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, hadirin sekalian, nama aslinya bukan Abdul Muttalib, tapi nama aslinya Syaibah, Syaibatul Hamd. Syaibah, apa itu Syaibah? Rambut yang putih. Makanya di sini orang yang tua yang sudah putih namanya apa? Syaibah. Ya, kata Syaibah dari bahasa Arab, Syaibah, Syaibatul Hamd, Al-Hamd yang dipuji, ya, pujian. Waktu itu kakaknya Nabi yang agak atas, bapaknya Syaibah namanya Hashim. Namanya apa? Namanya Hashim. Hashim juga bukan nama asli, itu julukan. Hashim itu Hashim, Hashim khubz, dia suka menghancurkan roti-roti. Ya, dia masak roti, masak daging, dicampur dengan roti, marak, kemudian diberikan kepada keluarganya dan orang-orang yang datang untuk haji di Baitullahil Haram. Namanya Amr. Namanya siapa? Namanya Amr. Ya, tapi kemudian dijuluki Hashim. Ya, Hashim juga pemimpin Arab saat itu, dan dialah yang membuka pertama bisnisnya orang Arab ke Syam dan juga ke Yaman, ke Habasyah. Hashim. Sehingga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. yakni kebiasaan bangsa Quraisy itu mereka rihlah, bersafar, menunjukkan bangsa besar, bangsa Arab, bangsa suka yang bersafar. Hadirin sekalian, dan safarnya mereka itu berdagang,
ya berdagang di musim panas ke Syam, di musim dingin ke Yaman, ke Habasyah. Siapa memimpin ini? Yang memimpin kakaknya Nabi, Hashim, namanya Amr. Hashim waktu itu berada di Madinah, di Yathrib, menikah dengan orang Madinah, gadis Madinah, namanya Salmah binti Amr bin Adi dari Bani Najjar. Ya, namanya Salmah. Hashim menikah dengan ini Amr menikah dengan siapa? Salmah dari Bani Najjar. Nah, Bani Najjar inilah yang mengawal Nabi ketika Nabi baru sampai di Madinah. Ya, ketika sampai di Madinah, langsung Bani Najjar ratusan orang mengawal siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dari akhwaluh, khalkhalnya Bani Najjar, khalkhalnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Salma lah hamil waktu itu. Hamil punya anak, ya dinamakan Syaibah. Dinamakan siapa? Syaibah karena ada tanda putih bayi, ya rambutnya putih, mulai bayi ada putih begitu. Dikatakan Syaibatul Hamdi. Kemudian Hashim meninggal dunia. Ya, akhirnya paman-pamannya Syaibah ini, ya ada namanya Muttalib, datang ke Madinah dan ingin mengambil Syaibah, minta izin kepada Salma dan Bani Najjar agar bisa mengambil siapa? Ponakannya ini namanya Syaibatul Hamd, ya, agar mewarisi ketokohan kakeknya di rumah Allah di Mekah. Hadirin sekalian, maka diizini oleh Salmah, berangkatlah pamannya namanya Muttalib. Namanya siapa? Muttalib, pamannya Syaibah. Maka berangkat menuju Mekah. Ketika menaiki onta atau himar, orang-orang kaget, siapa ini ya Muttalib? Bukankah ini budakmu? Ya, tapi dia diam aja, sehingga orang-orang ini ghalabatul qaul, ya sering orang terucap bahwa ini Abdun Muttalib. Abdun itu apa? Budak. Budaknya siapa? Muttalib. Bukan hamba, bukan hamba dia menyembah berhala, tidak. Tapi Abdun, budaknya siapa? Muttalib. Padahal namanya siapa itu? Syaibah. Sehingga dia dikenal Abdul Muttalib. Walaupun terakhir diberitahu bahwa ini bukan budak, ini ponakanku, anaknya Hashim di Madinah, saya ambil ke sini supaya jadi tokoh nanti. Ya. Tapi sudah terkenal ada Abdul Muttalib. Hadirin sekalian, padahal namanya siapa? Syaibah. Nah, memang benar Abdul Muttalib ini jadi tokoh. Ya, tokoh Arab, pemimpin Arab, ya tokoh besar. Dan termasuk irhasat, tanda sebelum kelahiran Nabi yang paling besar adalah apa? Hadisatul Fil, yaitu apa namanya, bagaimana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha menghancurkan Ka'bah, tapi digagalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka sampai di Mina, pasukan gajah yang begitu besar, puluhan ribu, ada yang mengatakan 80 ribu, ada yang mengatakan 30 ribu, ahli sejarah, yang tidak mungkin dilawan orang-orang Mekah. Ya. Nah, disitulah mereka mengambil 200 ekor ontahnya kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muttalib ini, diambil, dicuri oleh pasukan gajah. Maka Abdul Muttalib mendatangi Abraha. Dia tidak takut sama sekali, sendirian dia menghadapi pasukan besar itu. Melihat kakeknya Nabi, Abraha langsung takjub, lihat mukanya, badannya tinggi, bagus ya badannya, langsung hormat. Namanya Jenderal Abraha ini, hadirin sekalian. Kemudian ditanya, apa mau kamu wahai Abdul Muttalib? Saya mau 200 ekor onta saya dikembalikan karena kamu curi, itu milik saya. Maka Abraha tertawa. Hadirin sekalian, ya dhak, kamu kesini hanya untuk masalah onta, padahal kita kesini nih untuk menghancurkan Ka'bah itu, simbol keagamaanmu, katanya rumah Tuhanmu itu. Maka kakeknya Nabi mengatakan, kalau Ka'bah bukan urusanku, bukan milikku, dia ada yang punya, Allah. Silahkan kamu mau ambil, mau hancurkan, terserah, tapi berikan itu onta itu milikku. Maka diberikan 200 ekor onta kepada Abdul Muttalib.
Maka Abdul Muttalib menyuruh orang Mekah untuk meninggalkan kota Mekah. Ya, dia punya firasat buruk bahwa Abroha ini dengan baju salibnya orang Nasara. Abroha Nasara. Dari mana Abroha? Dari Habasyah, dari Ethiopia, dari Afrika, menjajah Yaman. Ya, dan itu gajah-gajah dari Afrika, bukan dari Yaman. Yaman orang Arab. Enggak naik gajah, naik apa? Onta. Hadirin sekalian, datangkan dari Afrika. Ya, maka orang-orang Arab menuruti perintah daripada ayahnya, kakaknya Nabi ini Abdul Muttalib. Mereka menaiki gunung-gunung, masuki gua-gua, melihat apa yang terjadi. Dan memang benar Allah munculkan burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah bertindak kepada pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah? Ya, tindakan mereka sia-sia, dan Allah kirimkan burung ababil, ya, burung di mana setiap kakinya membawa batu-batu tanah liat yang panas dan menghancurkan mereka sehingga mereka seperti daun yang dimakan ulat. Nah, ini irhasat juga, irhasat yang paling besar, tanda yang paling besar sebelum lahirnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ayat ini, hadirin sekalian, tanda akan Allah munculkan seorang nabi dan akan dijaga itu Ka'bah. Ya, karena akan dibuat tawaf oleh banyak orang kaum muslimin nanti. Ya, tidak mungkin hadirin sekalian untuk membela orang musyrikin Mekah. Kenapa? Karena Abroha Nasrani, agamanya apa? Nasara. Ya, Nasara lebih baik daripada musyrikin. Tapi kenapa orang Arab yang dimenangkan? Bukan karena orang Arabnya, karena akan muncul seorang apa? Nabi. Karena ingin menjaga rumah Allah, bahwa ini rumah Allah, Ka'bah. Makanya Nabi ketika waktu tawaf, ya, dia mengatakan kepada para sahabatnya di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, ya Umar, mengatakan kepada Umar, ya Umar, di sini nanti banyak orang menangis, banyak berdoa, ya, di multazam. Ya, begitu agungnya Ka'bah. Bukan kita menyembah Ka'bah, tapi itu perintah Allah. Kita disuruh tawaf di rumahnya. Ya, wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka tawaf di mana? Di Ka'bah. Maka dilarang tawaf di kuburan, karena ada orang tawaf di kuburan para wali. Tawaf kelilingi. Ya, ini salah, hadirin, ini kesyirikan. Kita tawaf di Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena perintah apa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita mencium Hajar Aswad bukan karena Hajar Aswadnya, tapi perintah Nabi. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah ketika sampai di Hajar Aswad, dia mau tawaf, dia memandang Hajar Aswad dan mengatakan, ya Hajar, inni alimtu annaki hajar la tanfa' wa la tadur. Wallahi laula ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam qabbalaki ma qabbaltuki. Demi Allah, seandainya aku tidak melihat Rasul mencium kamu, aku tidak akan mungkin cium kamu. Ya, aku mencium kamu karena apa? Mengikuti Rasulullah. Ini menunjukkan pentingnya ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu untuk mempelajari sirah beliau ini agar mengerti kedudukannya. Bahkan sebelum lahir ada irhasat, tanda-tanda besar, mengguncangkan sejarah Mekah, mengguncangkan bahkan sejarah Jazirah Arabia, terjadinya hadisatul fil, yaitu digagalkan pasukan fil. Bayangkan muncul burung ababil, tak tahu dari mana asalnya, banyak sekali menghancurkan pasukan gajah sehingga mereka mati bergelimpangan, dan gajah itu dihentikan sama Allah sampai di Mina, tidak bisa masuk Mekah. Siapa yang menghentikan? Allah Subhanahu wa taala. Gajah itu tiba-tiba duduk, dipukul, tidak bisa berdiri, tidak mau berdiri, dipukul lagi, tidak mau menuju Mekah, tidak mau. Tapi disuruh menuju Yaman, langsung berdiri lari dia. Siapa yang menghentikan ini? Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian,
Nah, itulah irhasat, ya, suatu peristiwa menggoncangkan Mekah dan Jazirah Arabia, dan ini kisah terus terbawa cerita-cerita oleh orang-orang kafir Quraisy yang seharusnya mereka beriman, yang seharusnya mereka menerima ini dakwah Nabi, tapi memang begitulah, yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Dan juga ada irhasat lagi, hadirin sekalian, dulu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kan Nabi Ismail diajari oleh orang Arab dari suku Jurhum dari Yaman bahasa Arab, sehingga Nabi Ismail pandai bahasa Arab dengan fasih, ya. Kemudian hiduplah Jurhum di situ bersama Hajar dan Ismail, karena di situ ada Zamzam, Zamzam, air yang paling barokah di muka bumi ini. Air apa? Zamzam. Kemudian Nabi Ismail menikah dengan gadis Jurhum, dan Jurhum berkuasa menguasai Mekah saat itu, bahkan 2000 tahun lebih menguasai apa? Kota Mekah, Jurhum. Tapi lambat laun akhlaknya buruk orang Jurhum, rusak akhlaknya, dan tidak pantas orang yang rusak akhlaknya ini hidup di tanah haram, di tanah suci. Ya, bahkan ada itu seorang wanita dan pria dari Jurhum berzina di Ka'bah. Bayangin, langsung dihukum oleh Allah jadi batu itu. Jadi apa? Batu, dikutuk jadi batu. Hadirin sekalian. Nah, ilah sama siapa begitu ya namanya. Kemudian akhirnya mereka berbuat kerusakan. Akhirnya ada orang Arab dari Bani Khuza'ah di situ menyerbu Jurhum. Akhirnya Jurhum kalah. Nah, sebelum mereka pulang ke Yaman, pulang balik ke Yaman, mereka itu menutupi air Zamzam. Ya, sumur Zamzam itu ditutup sama kayu, sama apa saja, sama bangkai, kemudian ditutup dengan apa? Pasir. Sehingga Bani Khuza'ah tidak tahu. Di situ kalau ada air apa? Zamzam. Konsentrasi Khuza'ah, base campnya ada di Jeddah. Ketika menguasai Ka'bah dan orang-orang Jurhum pulang ke Yaman, mereka menangis pulang ke Yaman. Ya, karena apa? Karena dulu mereka tinggal di tanah haram, terusir dengan hina, menangis, menyesal, balik lagi ke mana? Yaman, hadirin sekalian. Tapi orang-orang Khuza'ah tidak tahu kalau di situ ada air. Ya, sehingga kalau mereka air, mereka pergi ke Jeddah mencari, susah sekali. Kapan muncul lagi Zamzam itu? Ya, kakaknya Nabi ini, hadirin sekalian, yaitu Abdul Muttalib. Ya, dia diimpikan oleh Allah bahwa ada air Zamzam itu terkubur. Ya, karena waktu itu kesulitan air saat itu. Akhirnya berkali-kali mimpi, langsung dia bergerak mencari air, dan tempatnya enggak jauh dari Ka'bah itu. Maka digali dan muncul air apa? Zamzam. Ini sebelum kelahiran Nabi. Ini termasuk irhasat, hadirin sekalian. Air Zamzam nanti dipakai oleh orang-orang yang umroh dan haji, pakai untuk minum. Nah, ini menunjukkan bahwa akan diutus seorang Nabi. Ya. Ini namanya apa? Irhasat. Begitu juga sebelum diutusnya Nabi, ketika Nabi masih kecil, hadirin sekalian, banyak tanda-tanda yang aneh. Ya, ketika Nabi usia 12 tahun diasuh oleh pamannya Abu Talib, anaknya Abdul Muttalib, dibawa ke Syam. Ya, sebelum sampai di Damaskus, Suriah, masih Syam tapi ya, namanya Busra, bukan Basra. Kalau Basra di Irak, ini Busra. Ya, tiba-tiba ada pendeta namanya Buhairah melihat anak ini, langsung keluar di tempat ibadahnya. Dia sebelumnya tidak pernah keluar, sama sekali tidak pernah keluar, apalagi menjamu para pedagang Arab itu. Tiba-tiba dia menjamu pedagang Arab, ya, kemudian mendekati anak ini dan mengatakan, siapa wali anak ini? Yang mengajak ini siapa anak ini? Katanya Abu Talib, saya. Kamu ayahnya? Iya. Jangan berdusta, kamu bukan ayah. Iya, dia bukan anakku tapi keponakanku. Ayahnya sudah meninggal dunia, katanya Abu Talib.
dipegang oleh Buhairah ini, pendeta ini, hadirin sekalian. Di tengkuknya sini, punggungnya ada benjolan seperti telur burung. Ini tanda kenabian atau stempel kenabian. Itu termaktub dalam kitab mereka, Injil maupun Taurat. Kemudian dia mengatakan, wahai Abu Talib, ini anak Sayyidul Alamin, pemimpin alam ini. Ini anak cikal bakal Rasul, Nabi. Nasihatku, bawa pulang anak ini. Kenapa? Karena orang Yahudi selama ini memahami bahwa Nabi yang terakhir dari Yahudi. Kalau mereka tahu Nabi yang terakhir dari Arab, akan dihabisi anak ini. Hasadan min indi anfusihim, karena mereka hasad, iri hati, ya, dengan apa? Nabi. Jadi memang sudah termaktub dalam kitab Injil maupun Taurat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri-cirinya, hadirin sekalian. Ini termasuk irhasad, ya, sudah disebutkan sama Nabi Isa alaihissalam. Dan dulu di Madinah kan ada suku-suku Yahudi, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada orang Arab, Aus, Khazraj, ini orang-orang Yaman yang tinggal di Madinah. Mereka sering cekcok, ya, bahkan orang Yahudi mengatakan, wahai orang Arab, lihat nanti kalau Nabi kami ini keluar, muncul, sebentar lagi akan muncul, kami akan perangi kalian dengan Nabi kita, ya, sebagaimana kami akan menghabisi kalian sebagaimana Allah menghabisi kaum Ad dan kaum Samud. Lihat nanti, ya. Jadi mereka sudah tahu itu, tapi mereka tidak menyangka bahwa Nabi itu yang terakhir dari apa? Bangsa Arab. Makanya mereka benci, hasad, dendam. Hadirin sekalian, itu ciri Yahudi. Makanya sebelum Nabi Muhammad itu datang dengan pamannya, masih umur 12 tahun itu, ke Syam, ada 3 pendeta Yahudi menemui Buhairah ini. Ya Buhairah, bagaimana kalau kita tunggu ini Muhammad ini? Ya, kalau kita tahu, kita bunuh dia, atau beritahukan kita. Ya, kalau kamu melihat, beritahukan kepada kita. Maka Buhairah ini menasihati dan mengatakan, tidakkah kalian takut dengan Rabbnya, dengan siapa? Allah. Allah pasti menjaganya. Jadi ada di antara pendeta ahli kitab ini masih baik, tapi tidak banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan apa? Sesungguhnya Allah, innallaha nadhara ila ahli ard. Sesungguhnya Allah melihat ke penduduk bumi ini sebelum diutusnya Rasulullah. Famaqatahum, maka Allah murka semuanya. Allah benci semuanya yang ada di muka bumi ini. Arabahum wa ajamahum, Arabnya maupun non Arabnya. Allah sudah enggak respect sudah. Ya, kenapa? Kufur jahiliyah, hadirin sekalian. Illa baqaya ahli kitab, kecuali yang tersisa sedikit dari ahli kitab yang masih tahu yang benar itu benar, mengikuti, tapi mereka menyembunyikan diri, ikhtafu. Mereka menyembunyikan diri, takut dibunuh, takut diintimidasi. Jadi yang mayoritas rusak, hadirin sekalian. Nah, ini termasuk ada beberapa ahli kitab yang bahkan tidak mau menyembah berhala. Di antara bangsa Arab juga yang tidak mau menyembah berhala itu banyak. Ada beberapa orang, termasuk di antaranya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, hadirin sekalian, ketika orang Arab pindah keyakinan itu dari agama tauhid menuju agama syirik, dia menolak. Disuruh menyembah berhala, menolak dia. Dia lari ke Syam. Dia mempelajari kitab Taurat, kitab Injil, menulis bahasa Ibrani, ya, sampai tua dia tinggal di Syam. Kemudian dia pulang. Nah, ketika diutus Rasul, ketika Rasul mendapatkan wahyu, Waraqah bin Naufal ini sepupunya Khadijah, dibawa Rasulullah ini oleh Khadijah ke Waraqah bin Naufal, diceritakan. Maka langsung Waraqah bin Naufal tahu. Ya Khadijah, yang datang kepada dia itu Namus, yakni bahasa Ibrani, maksudnya Jibril. Yang datang ke dia ini di Gua Hira, Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi suamimu ini Nabi,
Ya, dia akan diutus Allah sebagai nabi. Demi Allah, kalau aku cukup umur, aku akan bela suamimu ini, karena dia akan dimusuhi oleh kaumnya, bahkan dia akan diusir. Bayangkan, Waraqah bin Nawfal tahu, maka Nabi kaget, diusir, aku diusir. Yani ini qaumi mukhriji, akan mengeluarkan aku. Nah, begitulah. Tidaklah setiap nabi yang diutus pasti dibenci oleh kaumnya, diusir, disakiti, dan itu terjadi. Hadirin sekalian. Nah, itu tidak semuanya orang Arab yang yang semuanya itu kafir, tidak semua, ada beberapa orang tapi sebagian mereka dianiaya, melarikan diri ke Persia, termasuk diantaranya Zaid bin Amr, ayahnya Sa'id bin Zaid. Zaid bin Amr termasuk sama seperti Waraqah bin Nawfal. Dia melarikan diri, disuruh menyembah berhala, tidak mau, digebuki, melarikan diri ke Persia, ya, kemudian ke mana, ke Syam. Dia ingin agama Hanif, Nabi Ibrahim itu. Dia tahu agama Hanif itu Hanif, cenderung kepada tauhid, menjauhi syirik, itu Hanif artinya. Ya, makanya ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengklaim bahwa mereka juga di atas Nabi Ibrahim, ditolak sama Allah. Makanya Allah mengatakan, ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman walam yakun minal musyrikin. Tapi dia seorang yang hanif, yang cenderung ilal haq, ya, tauhid, mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, muslim, walaysa biyahud, walaysa nasraniyan, walakin hanifan musliman walam yakun minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang ya, musyrik. Ya, maka dia melihat Persia menyembah macamnya penyembahan, ya'budun nar, ya'budun syams, ya'budun hayawanat, mereka menyembah matahari, menyembah api, menyembah hewan, ya, macam-macam. Kemudian pergi ke Syam, wahum ahlul kitab khair minal musyrikin al-arab, ubadatul awsan, agamanya lebih baik mereka itu daripada orang Arab. Tapi Zaid bin Amr melihat, kok begini orang ahli kitab, mereka juga berbuat syirik. Ahli kitab tapi berbuat syirik. Akhirnya enggak respect dia. Maka dia berdoa dalam mencari agama Hanif ini, ya Allah, ya, saksikan bahwa aku orang yang Hanif, mengikuti agama Nabi Ibrahim, dan aku tidak termasuk apa yang diyakini orang-orang Mekah bangsaku, walaupun orang Syam, walaupun orang Persia. Dan dia punya anak waktu itu, ini anakku Sa'id, aku berdoa jaga jangan sampai terlibat kesyirikan. Itu doanya siapa? Zaid bin Amr. Hadirin sekalian, dia pulang ke Mekah, dibenci sama orang Mekah, keluar lagi, sampai di perjalanan dibunuh oleh pembegal, mati. Tapi anaknya, ya, doanya terkabul dia. Anaknya Sa'id termasuk 10 orang yang masuk surga. Sa'id bin Zaid, ma'ruf. Hadirin, kita pernah berbicara Sa'id bin Zaid, doanya terkabul dan dia termasuk Asyra al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 orang yang masuk surga di saat masih hidup. Sa'id bin Zaid minas sabiqin al-awwalin, orang-orang pertama yang masuk Islam. Makanya ketika itu tanya sama Rasul, ya Rasul, bagaimana ayahku? Bagaimana ayahku ya Rasulullah? Apakah dia fil jannah atau fil nar? Ayahku termasuk ikut jahiliyah, aku enggak tahu bagaimana akidahnya. Ayahmu, wahai Sa'id, dibangkit oleh Allah sendirian, masuk surga sendirian. Yani huwa fil jannah, karena dia memeluk agama yang hanif. Nah, ini diantara orang-orang Mekah yang tidak terlibat dalam kesyirikan, tapi tidak banyak. Begitu juga ahli kitab. Tapi yang lainnya kufur wa jahiliyah dan yang lain. Hadirin sekalian, nah itu irhasat, ya, sebelum lahirnya Nabi, dan juga katakan Nabi bahwa ibunya waktu hamil Nabi mimpi, yani mimpi bukan melihat langsung, mimpi, dia mimpi melihat ada cahaya keluar dari badannya menuju Syam, menerangi istana-istana Syam. Dan kemudian diceritakan sama Aminah,
Aminah, dan menjadi perbincangan seluruh penduduk Mekah. Ini kisah ma'ruf. Hatta Abu Jahal semuanya tahu, hadirin sekalian, ya, bahwa yang dilahirkan ini Sayyidul Alamin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irhasat bahwa cahaya itu menerangi Qusurus Syam, istana-istana Syam, ada beberapa makna bahwa ajaran Nabi akan sampai ke sana, ke Syam, yakni Romawi, Ahlul Kitab. Ada juga maknanya, maksudnya bahwa Syam akan ditaklukkan. Negeri Ajam pertama kali ditaklukkan Syam. Dan yang benar ditaklukkan oleh siapa? Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebelum Persia. Hadirin sekalian, Syam yang paling dulu ditaklukkan. Dan itulah irhasat. Ya, seharusnya orang berfikir tentang masalah ini. Maka kalau kita membicarakan ini, maka semakin kuat bahwa Nabi itu punya kedudukan yang sangat tinggi, bukan main-main. Yang dibawa juga agama yang diridhai oleh Allah. Ya, Makkah yang dimana dia lahir termasuk kota suci, tanah haram, ya, seperti itu. Dan dia dilindungi oleh Allah, mulai kecil sudah dilindungi Nabi ini. Ya, ada tanda-tanda sebelum kelahirannya, mulai kecil sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dakwanya juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman dalam surah Ad-Duha, "Wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Apa itu artinya? Wad-duha, Allah bersumpah dengan waktu duha, waktu matahari kelihatan panas, ya, dan juga Allah bersumpah tentang wal-laili idza saja, ketika gelap menyelimuti suasana hening untuk istirahat. Begitu pentingnya siang dan malam bagi manusia. Siang untuk bekerja, ya, malam untuk apa? Istirahat. Kemudian Allah mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya Muhammad, Tuhanmu tidak membiarkan kamu, tetap menjaga, membela kamu, wa ma qala, dan juga tidak membencimu. Ini ayat turun, ada asbab nuzulnya. Ibnu Katsir menceritakan waktu itu Nabi, hadirin sekalian, setiap hari yusalli lail. Setiap lail dia bangun salat malam setelah turun ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alai warattilil Qur'an tartila. Maka setelah itu Nabi setiap malam yusalli lail, uswa qudwa li ummatihi. Ya, suatu hari dia sakit sehingga susah untuk salat malam beberapa hari. Akhirnya ada seorang wanita, ada yang mengatakan bahwa dia Ummu Jamil, zaujatu Abu Lahab, Abdul Uzza, istri pamannya. Ummu Jamil mencelah Rasulullah yang sakit. Ya Muhammad, setanmu enggak mengunjungi kamu lagi sudah. Membiarkan, maksudnya Jibril, bayangkan. Dianggap apa? Setan. Ada juga kaum yang mengatakan Muhammad sakit, sekarang Tuhannya membiarkan dia, membenci dia. Lihat, enggak turun wahyu. Memang enggak turun wahyu saat itu. Nabi diam aja. Ya, akhirnya turun Jibril menurunkan wahyu kepada Rasulullah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, Tuhanmu ya Muhammad tidak membiarkan kamu, ya, tetap menjaga, membela kamu dan tidak membenci kamu. Ya, ini menunjukkan agungnya kedudukan Nabi, hadirin sekalian. Maka dimanapun berada Nabi berhasil. Kenapa? Tidak dibiarkan sama Allah, yakni huwa ma'allah. Dia selalu bersama siapa? Allah. Kalau dia perang, menang. Limadza? Li'annahu ma'allah. Karena dia bersama siapa? Allah. Ya, wallah innallaha yuhibbul muhsinin. Allah ma'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang apa? Baik. Maka siapapun kita, kalau kita berbuat baik, jangan takut. Anda ma'allah. Anda bersama siapa? Allah. Kalau kita bersama Allah, apapun enggak dibiarkan sama Allah. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berdakwah, dia berjihad, dia perang, ya, dia terlindungi. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah mengatakan apa? Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah melindungi kamu ya Muhammad dari kejelekan manusia. Ini menunjukkan pentingnya bersama Allah, hadirin sekalian.
wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.